Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan hari ini, saya Andi Ginanjar dengan nomor induk mahasiswa 21700344612 ingin mempresentasikan terkait tugas 2 mata kuliah fisika material dengan dosen pengampu Ibu Desti. Adapun materi yang ingin saya presentasikan ialah terkait dengan semikonduktor. Semikonduktor. Yang pertama ialah konduktor. Konduktor seperti kita ketahui ialah sebuah material yang sangat baik dalam mengalirkan atau menghantarkan baik itu panas ataupun arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. Yang mana proses ini terjadi karena material tersebut terkandung elektron bebas pada kulit terluar orbit yang akan mempengaruhi sifat dari bahan tersebut. Contohnya ialah aluminium, tembaga, seng, dan lainnya. Sumber saya dapat dari Wikipedia. Lalu yang kedua ialah isolator. Isolator ialah penghambat arus listrik yang baik, yang mana isolator ini memiliki material zat yang sangat sulit atau bahkan tidak mampu untuk menghantarkan serta mengaliri panas dan juga arus listrik dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi sebaliknya dari konduktor, kebalikan dari konduktor. Hal ini dapat terjadi karena elektron-elektron yang terkandung dalam material isolator cenderung dia relatif lebih stabil. Sehingga akibatnya elektron tidak mampu tereksitasi terlepas dari ikatan inti atomnya. Contohnya itu ialah seperti kayu, karet, plastik, dan kaca. Lalu yang ketiga ialah semikonduktor. Semikonduktor ialah sebuah zat padat atau sebuah material padat yang memiliki konduktivitas di antara konduktor dan isolator, jadi di antara keduanya. Biasanya ini dia tersusun atas pengotor atau impuritas, baik itu dapat dipengaruhi oleh suhu. Contohnya ialah silikon dan germanium. Lalu selanjutnya ialah jenis-jenis semikonduktor. Jenis-jenis semikonduktor ini terbagi atas dua. Yang pertama ialah semikonduktor intrinsik, yaitu semikonduktor yang murni atau sebuah material bahan yang tidak ada campuran dari bahan yang lainnya. Biasanya dikenal juga sebagai basic semikonduktor. Contohnya ialah silikon dan germanium. Lalu yang kedua ialah semikonduktor ekstrinsik. Jadi semikonduktor ini ialah semikonduktor yang tidak murni atau impuritas biasa dikenalnya. Karena semikonduktor ini tersusun atas dua buah semikonduktor yang murni menjadi satu, di mana keduanya berada untuk saling melengkapi. Contohnya ialah silikon dan Sb, lalu silikon dan Br. Lalu selanjutnya ialah terkait dengan doping semikonduktor. Jadi doping semikonduktor ini sebuah proses penambahan ketidakmurnian atau impuritas kepada sebuah material konduktor yang sangat murni dengan tujuan untuk mengubah sifat kelistrikannya. Nah, selanjutnya ialah semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N ini termasuk dalam semikonduktor ekstrinsik, di mana jumlah elektron lebih banyak dibandingkan jumlah hole, sehingga biasa dikenal dengan semikonduktor bermuatan negatif atau tipe N. Contohnya ialah silikon dan Sb. Lalu yang kedua ialah semikonduktor tipe P, yaitu semikonduktor tipe P ini termasuk semikonduktor ekstrinsik juga, yang mana pada
Tan keduanya ini memiliki jumlah hole yang lebih banyak dibandingkan jumlah elektronnya. Biasa dikenal juga dengan semikonduktor bermuatan positif. Contohnya ialah silikon dan Br. Lalu dioda forward bias dan reverse bias. Jadi dioda sendiri ialah sebuah material atau bahan yang dikemas dalam sebuah kapsul kecil yang biasanya terbuat dari kaca atau plastik. Nah, kemasan ini memiliki dua kawat terminal yang disebut dengan anoda dan katoda. Biasanya katoda itu ditandai dengan adanya cincin pada badan dioda. Sebuah dioda umumnya terbuat dari silikon. Silikon ialah bahan yang tidak bersifat sebagai penghantar atau konduktor, namun tidak juga bersifat sebagai isolator. Silikon adalah bahan semikonduktor. Hal ini berarti bahwa sifat-sifat silikon berbeda dengan bahan-bahan konduktor biasa, seperti tembaga atau besi. Sejumlah kecil zat dicampurkan ke dalam silikon untuk memberikan sifat-sifat khusus dioda ke bahan ini. Seperti tampak pada gambar bahwa ini adalah sebuah dioda yang tersusun atas dua buah material semikonduktor P dan N yang terhubung oleh junction, bisa disebutnya. Lalu biasa juga dikenal dengan simbol seperti arah panah ya. Jadi ada tulisan anoda dan katoda. Untuk pada gambar A ini ialah sebuah tanda atau sebuah navigasi ya. Kalau di mana kaki anoda biasanya disambungkan ke kutub positif dan katoda terhubung dengan kutub negatif dari power supply. Kita mengatakan bahwa dioda diberikan bias maju atau forward base atau forward bias sehingga dioda mampu menghantarkan arus listrik dan selanjutnya lampu akan menyala. Jadi bergerak maju, forward base. Yang selanjutnya ialah reverse base, ialah gerakan mundur atau biasa dikenal dengan bias mundur. Hal ini ialah sebuah gerakan mundur agar arus listrik tidak lagi menyala atau tidak memutuskan aliran arus listrik. Ya baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada masih banyak kekurangan. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.